Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Terima kasih pada masyarakat Indonesia yang sudah banyak mendukung Bapak Alvin Lim yang betul-betul memperjuangkan kita semua ya, itu dengan cara terbuka dan menelanjangi betul ya, menelanjangi betul apa yang disampaikan itu. Jadi kita sebagai rakyat kecil memang sangat merasakan ya, sangat merasakan, apalagi di daerah kebun-kebun itu ya, daerah perkebunan itu sangat luar biasa, itu sangat luar biasa. Banyak masyarakat yang masuk penjara ya, yang tidak tahu menahu salahnya apa, padahal itu tanahnya sendiri ya, tidak diserahkan, tapi kalau dikelola itu sangat membahayakan ya. Tapi tidak semua ya, tidak semua kebun ya, itu ada tapi tidak semua ya. Baik, sebelumnya saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Alvin Lim ya, yang lagi di Singapura ya dengan sekeluarga. Saya mengucapkan terima kasih Pak, tapi saya juga tidak akan bisa enggak aku ikut, tapi aku takut Pak ya, kalau saya mau ngasih itu yang Bapak sampaikan tadi kepada Pak Wahyu dengan Pak Kapolri, itu Bapak ya Pak, saya belum punya mental ya, saya belum punya mental. Tapi di sini Pak, saya juga bingung Pak, karena ada salah satu ya pekerja ya, kepala gudang itu disangka Pak penggelapan dalam jabatan. Nah, di sini bingung Pak, yang dimaksud penggelapan jabatan itu seperti apa? Namanya penggelapan itu seperti apa? Kalau setahu saya Pak, atau setahu orang yang akalnya sehat, itu namanya penggelapan itu barangnya sudah dikuasai Pak, sudah dikuasai atau sudah dipindahkan atau sudah dijual Pak. Tapi ini barangnya masih utuh Pak. Ini sudah ditahan di Kapolres kurang lebih 58 hari Pak. Nah, ini baru hari ini informasi baru dinaikkan kejaksaan, artinya sudah P21 ya toh? Tapi herannya Pak, herannya ini gimana caranya? Karena barang bukti itu masih utuh Pak. Coba tolong Bapak Alvin kasih penjelasan seperti apa, atau para pakar hukum yang masih mengakui bahwa hukum adalah sebagai panglima ya. Mana yang masih mengakui bahwa hukum sebagai panglima? Tolong dijelaskan seperti apa toh yang namanya penggelapan itu. Kalau barangnya masih utuh, itu apakah bisa disebut penggelapan? Saya mencoba Pak untuk bertanya, apa ini tersangka bisa ditahan? Karena adanya niat Pak, ada niat. Saya jadi bingung Pak, adanya niat itu seperti apa? Kok hebat benar tahu bahwa dia niat itu. Nah, kalau contoh saya ini nyewa mobil ya toh, terus saya bawa, apakah orang sudah tahu kalau niat saya itu jahat? Sudah tahu kira-kira? Hebat benar itu. Kalau memang sudah tahu, berarti yang dipenjara atau yang ditahan itu orang yang bersalah semua. Tapi aku yakin banyak orang yang tidak bersalah itu di penjara. Itu karena semua uang urusan
akan niscaya gampang. Gitu? Nah, itu. Ini sebagai contoh, Pak. Ini yang dianggap digelapkan. Ini yang dianggap digelapkan, Pak. Ini yang dianggap digelapkan. Satu. Dan ini, Pak, ya, yang tadinya asalnya ini dipisahkan, Pak. Yang misahkan bukan yang terdakwa, Pak. Ini orang lain. Ini. Dan mengakui. Ini. Ada rekamannya, Pak. Ini mengakui. Itu. Jadi saya harus minta tolong dengan siapa, Pak? Dengan jaksa? Dengan KPK? Dengan kepolisian? Atau dengan siapa ini? Ini rakyat kecil harus minta tolong siapa ini kalau seperti ini? Itu, Pak. Terus lagi, Pak. Setelah barang yang tadi itu sudah lewat agak jauh, terus saya coba mendatangi di lokasi. Ini, Pak. Tidak ada. Hanya ada ini, Pak. Ini 4 karung. Ini saksi bisu kursi ini tetap di sini ya. Itu. Nah, ini agak bergeser lagi aku ngambilnya. Nah, ini 4 ini. Ini kursinya masih, Pak. Ya. Dan herannya setelah olah TKP dari Kapolres langsung tiba-tiba ini, Pak. Itu. Jadi gimana ini caranya? Saya enggak tahu. Saya enggak tahu, Pak. Gimana? Coba tolong para pakar-pakar hukum ini seperti apa? Yang namanya penggelapan itu seperti apa? Karena saya mencoba, Pak. Itu. Ini. Yang dimaksud penggelapan menurut Wikipedia, penggelapan merupakan suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang atau benda milik orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik. Ini. Tanpa sepengetahuan pemilik, dalam kurung mencuri atau digunakan untuk tujuan lain. Nah, ini, Pak. Menyembunyikan. Loh, barangnya masih ada toh, Pak? Masih ada. Lah kok dibilang penggelapan, padahal di sini disebutkan menyembunyikan. Nah, terus penggelapan dalam rumusan KUHP adalah tindak kejahatan yang meliputi unsur-unsur dengan sengaja. Barang siapa mengambil suatu benda, sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, menguasai benda tersebut dengan melawan hukum, dan benda yang ada dalam kekuasaannya tidak karena kejahatan. Nah, ini menurut unsur-unsur dengan sengaja. Barang siapa mengambil, ini mengambil ini. Lah siapa yang mengambil? Barangnya tadi masih utuh. Tapi di sini menerangkan seperti itu, tapi faktanya lain. Tolong
pada calon presiden-presiden yang katanya mau memakmurkan rakyat, yang mau mensejahterakan rakyat. Bagaimana mau mensejahterakan, Pak? Ini saya orang yang tidak punya. Betul, Pak, bisa tengok rumah saya pun masih numpang dengan mertua. Itu, Pak, saya sangat sedih, Pak, sebenarnya saya ini, Pak. Betul, saya tidak punya duit ini. Saya dengar anak saya tidak sehat, Pak. Saya dengar itu dari kemarin nelpon saya. Alasannya apa? Ibu jahat, bapak mau berangkat kerja, tidak memberi senyum, membuat beban saya, bapak. Itu hanya untuk alasan. Supaya apa? Istri saya tidak mendesak. Ya, betul, minta kiriman, anak saya tidak sehat. Tapi saya nekat masih bertahan di sini. Karena saya mau mencari keadilan. Jadi para calon presiden jangan hanya ngomong, ya, karena saya tidak ada satupun, tiga-tiganya belum saya ada yang pilih. Saya belum tahu milih siapa. Karena harapan saya menunggu di mana calon presiden, siapa yang menyampaikan bahwa saya apabila diamanati oleh masyarakat, rakyat, saya menjadi presiden, saya akan tegakkan hukum. Tapi bukan hanya ngomong, akan saya miskinkan koruptor. Itu baru saya mau nyoblos, itu baru mau saya pilih. Kalau hanya ngomong mau tegakkan hukum, mau tegakkan keadilan, no sense. Hanya merayu rakyat. Nanti kalau setelah itu lupa jadi bos-bosnya. Karena namanya presiden, pegawai apa, itu pelayanan rakyat, pelayanan masyarakat. Tapi nanti dibalik, setelah ini sudah jadi presiden, nanti dibalik, diinjak-injak. Bagaimana mau menjalankan keadilan? Bagaimana mau mensejahterakan rakyat? Sementara di situ masih banyak oknum-oknum yang memberi kata Alvin Lim itu karpet merah dengan penjahat-penjahat. Bagaimana rakyat mau makmur? Tidak. Dan saya heran sama rakyat pun. Cobalah berpikir, ini memang lagi bagi-bagi, ya, paling suruh nyoblos itu dikasih berapa? 1 juta, itu sudah berjoget kayak apa? Coba dihitung. Kalau sampean itu dikasih 9 juta itu kamu kayak apa? Pantat pun mau dijilat, ya toh? Padahal dihitung, kalau 9 juta itu kalau dihitung per hari itu hanya 5.000. Makanya kalau kalian nanti masyarakat kecil ditindas, jangan keluar-keluar, jangan ngeluh-ngeluh. Karena itu sendiri yang membuat itu kita semua. Gara-gara nerima uang 9 juta. Banyak kan? 9 juta. Tapi coba dihitung, 9 juta itu berapa perharinya? 5.000. Berarti nilai sampean itu harganya 5.000. Per bulan berapa? Per bulan 150.000. Mau makan apa? 1 tahun berapa? 800.000. 5 tahun 9 juta. Coba dihitung. Jangan seneng dulu dikasih duit. Itu setelah dikasih duit sampai milih nanti dibut. Itu ya. Tolong harus waspada, karena Pak Jokowi juga sudah ngomong, hati-hati jangan salah
milih pemimpin. Ya toh, terima kasih pada Pak Jokowi sudah mengingatkan. Karena menurut saya Pak Jokowi hebat. Ya, hebat. Karena setelah Pak Jokowi jadi presiden, keadilan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Rakyat betul-betul diperhatikan. Keadilan sekarang bukan tajam ke bawah, tapi sekarang tajam ke atas. Terima kasih Pak Jokowi. Itu, ya. Terus lagi, kalau sampean itu dikasih 1.800.000, ada yang dikasih itu paling-paling 100 atau 50, 300, 500. Oh, itu sudah muji-muji ndak karuan. Padahal nanti yang dipuji-puji itu mau nyekik kalian semua. Itu, ya, coba dihitung 1.800.000 kalau dihitung per hari itu hanya 1.000. Jadi nilainya sampai per hari itu 5.000, 1.000. Kalau 1 bulan 30.000, 1 tahun 60.000. Kalau 5 tahun berarti sampean itu kerjaannya hanya nerima 1.800.000 per 5 tahun. Tapi sengsara, pupuk subsidi tidak ada. Petani, pupuk subsidi tidak ada. Bagaimana mau sejahtera? Itu, ya. Jadi saya pengen nunggu kalau ada yang mau yaitu memberantas korupsi atau memiskinkan. Kalau sudah mau memiskinkan itu baru saya mau nyoblos. Itu. Saya juga terima kasih kepada Bapak Mahfud MD karena sudah memberi penjelasan yang sangat lugas. Cuman sayangnya Pak Mahfud, sekarang Pak Mahfud tidak kayak dulu lagi. Dulu sebelum calon presiden, Bapak Mahfud menyampaikan bahwa korupsi atau koruptor terbesar itu di DPR, ya toh? Dan permintaan lebih besar lagi. Pak Mahfud, coba sekarang seperti itu, saya ingin tahu. Itu. Karena Pak Mahfud sekarang sudah berubah, mau mensejahterakan rakyat. Bagaimana Pak mensejahterakan rakyat, Pak? Bagaimana Pak mensejahterakan? Ini loh Pak, barang bukti masih utuh, ya, masih utuh. Ini dianggap penggelapan. Ini masih di dalam gudang, tidak dikotak-katik. Tapi setelah ini dikotak-katik sama oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak punya moral. Bagaimana mau makmur? Saya sedih Pak. Istrinya minta tolong bagaimana caranya. Kalau memang harus bayar, saya nekat jual rumah ini, jual Pak. Rumah satu-satunya mau dijual, terus mau tinggal di mana? Maka saya memutuskan, saya harus memviralkan karena no viral, no justice. Itu. Jadi saya ngikuti Pak Alvin Limja. Bagaimana Pak? Saya merasakan saya belum punya rumah sendiri. Saya masih numpang di rumah mertua. Terus ini sudah kerja 10 tahun. Yang sampai hari ini kalau tidak salah itu gajinya hanya 3 jutaan. Sudah mampu membangun rumah, terus mau dijual lagi. Terus anaknya mau kemana? Ini yang dinamanya mau mensejahterakan rakyat. Ini. Memang kalau begitu kalian tidak punya malu, tidak punya hati. Kalah dengan saya yang miskin. Montang-manting mencari bukti, Pak. Malam siang mencari bukti, saya sampai diusir sama orang perusahaan. Tapi saya dengan senang hati karena saya bisa atau mau membela orang yang tidak punya kemampuan, Pak. Jangan bilang mau mensejahterakan rakyat kalau ini tidak ditindaklanjuti. Pak Jaksa, tolong. Karena kemarin ada salah satu jaksa yang sudah saya kasih tahu
Dan dia menjawab, waduh berat ini, tapi kenapa masih di SP21, P21? Ini, tolong Pak Hakim, tolong ini beri penjelasan dengan masyarakat. Itu. Jadi undang-undang kalau memang tidak bisa dipakai, tidak usah dipakai sekalian. Kalau dipakai, pakai. Itu. Jujur, ada kawan saya, bagaimana Pak Sugi kalau saya carikan link supaya ini berhenti, terus berarti nanti tidak bisa nuntut, nah, itu Pak. Terus nasibnya bagaimana ini nanti kalau misalnya keluar dari penjara, kalau misalnya nyuap, karena sudah tidak bisa lagi nuntut, nama baiknya bagaimana? Siapa yang bertanggung jawab Pak? Pemerintah mana? Negara mana? Hadirkah? Coba hadir. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.